Bagaimana hukum nasyid? Sudah lama nggak dengar nasyid. Ya artinya kalau tanpa musik ya hukumnya mubah-mubah saja, mubah-mubah saja. Akan tapi kenapa ulama banyak mengingkari? Ulama banyak mengingkari karena nasyid ini dijadikan alat untuk dakwah. Dakwah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun." Ya. Dengan apa lagi kata Allah Subhanahu wa taala? Dengan ucapan seperti apa lagi? Dengan pesan seperti apa lagi setelah disampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah, ya, hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian mereka tidak juga beriman, tidak juga mendapat hidayah, apalagi cuma nasyid. Ya. Artinya, kenapa kalian tidak puas dengan ayat Allah dan hadis Rasulullah? Ini bid'atul muflisin. Ya. Nasyid-nasyid, dakwah dan nasyid-nasyid ini bid'ahnya muflisin. Artinya modalnya orang yang berdakwah, tapi dia pun tidak bisa berdakwah. Ya. Bid'atul muflisin. Orang-orang yang bangkrut dalam berdakwahnya. Ya ini. Gemar-gembor sana sini nasyid. Alhamdulillah dari pertama anak sudah sebel dengan nasyid. Ya. Jengkelnya bukan main. Dang dung dung. Wallahi jengkelnya setengah mati. Alhamdulillah. Ya. Berbicara tentang nasyid, ya, sampai mereka proporsi memberikan nasyid itu luar biasa dari segala-galanya. Ya, kenapa tidak dikasihkan ayat-ayat ya akhi? Ayat-ayat Allah banyak, ya. Hadis-hadis Rasulullah SAW banyak. Mau dengan apa lagi mereka bisa dapat hidayah kalau tidak dengan apa? Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Pernah ditanya Syekhul Islam. Syekhul Islam ditanya dia. Syekhul Islam ditanya. Ada jamaah wahai Syekhul Islam, wahai imam. Ya. Ada jamaah ini tukang buat onar. Sudah semua onar dia buat. Minum khamr, berjudi, mabuk, semua zina, sebagian membunuh semua. Ini ketika kita dakwah ada seorang alim berdakwah kepada mereka. Sudah disampaikan ayatnya, sudah disampaikan hadisnya, sudah setengah mati siang malam dia coba, tidak berhasil. Mikir. Apa ya? Biar bisa orang-orang ini taubat. Wah, akhirnya dibuatlah. Dia buat, sekarang kita buat inovasi dalam dakwah. Kita buat ritme yang khusus. Ya. Campur kasih alat musik sedikit. Ya. Jadilah mungkin mirip nyasid atau semisalnya. Pasti, kadang-kadang di antara mereka ada yang kasih cerita-cerita bohong. Orang dalam kubur dikasih video cam, kemudian lihat. Supaya orang bertaubat, katanya. Supaya orang balik. Nah, bagaimana menurut antum, wahai imam, kenyataan seperti ini? Setelah itu orang-orang betul bertaubat. Setelah dia buat inovasi dalam dakwah, dikasih dengan musik sedikit, kemudian dikasih perkataan-perkataan yang menyayat hati, sehingga belah-belah hatinya. Nangis khusyuk melihat dakwahnya seorang alim tadi. Inginnya orang ini nanya, bagaimana nih menurut pendapat imam? Ketahuilah bahwasanya fa'lam annahu jahil. Ketahuilah ini orang yang aku alim ini jahil dia. Enggak pantas dia berdakwah. Bid'ah muflis, tidak ada bid'ahnya. Yang namanya dakwah tauqifiyah. Dakwah itu ibadah. Ibadah bagaimana bisa diterima di sisi Allah SWT? Harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini sesuai dengan koridor Al-Quran dan Sunnah. Bukan dengan nasyid, bukan dengan apa. Sesuai dengan ayat Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Tidak beriman dengan Al-Quran, tidak beriman dengan Sunnah, tidak mendapat hidayah dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketahuilah, itu bukan tanggung jawab kita lagi. Ketahuilah itu bukan lepas daripada tanggung jawab kita lagi. Tidak dapat hidayah dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan tanggung jawab kita lagi. Baik? Ya. Ini wallahi apa yang dulu mereka di atas syahwat jauh lebih baik daripada yang sekarang mereka di atas syubhat. Dulu yang mereka tahu, mereka salah minum khamr, insyaallah suatu saat kami bertobat kepada Allah SWT. Sekarang mereka beramal seakan-akan mereka adalah orang yang soleh, orang yang dekat kepada Allah SWT.
Qul hal nabiyukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan, mau tidak aku kabarkan kepada kalian orang yang tersesat amalannya. Ya, ahlu bid'ah lah ini. Atau orang-orang kafir yang semisalnya. Tersesat amalannya. Wah, khusyuk, pucat mukanya karena sholat malam tidak henti. 1000 rakaat semalam. Iya. Iya. Lihat tasbihnya sampai hitam tadinya putih. Iya. Iya. Lihat, luar biasa. Ini tinggal di jidatnya banyak bisulnya. Iya. Karena kan sujud terlalu lama sekali. Iya. Masya Allah. Iya. Kemudian Masya Allah merasa dekat dengan Allah SWT, semua segala macam. Tapi seperti itu dakwahnya, seperti itu kelakuannya, seperti itu ibadahnya. Iya. Allah yang dulu mereka di atas kesesatan, mereka tahu kami salah, ini jauh lebih afdal. Iya. Orang daripada orang-orang yang kesannya soleh, wah ke masjid. Tapi ketika ditanya tauhid, Allah di mana-mana. Iya. Allah di atas langit, Allah di mana-mana. Iya. Atau Allah menyatu dengan si fulan. Wallahi, apa faedahnya? Ya. Dulu mereka di atas syahwat lebih baik daripada mereka di atas syubhat. Ya, ini maka dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ilal iblis min al-ma'siyah. Kenapa bid'ah lebih dicintai iblis daripada maksiat? Ini seperti ini kenyataannya. Iblis ya, lebih mencintai bid'ah daripada maksiat. Ya, karena al-bid'atu al-ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Maksiat bagaimana orang diharapkan taubat? Kalau senantiasa dia berkeyakinan, Masya Allah, aduh ini Masya Allah, kenapa nggak dari dulu kenal jamaah ini? Ya. Sekarang baru bisa merasakan hidup. Ya. Kalau mereka dulu lebih hidup daripada sekarang. Sekarang sudah mati. Ya. Tidak berasa lagi kalau ini di atas kesesatan. Dulu masih berasa. Anak salah, anak dolim. Ya. Sesaat bertobat kepada Allah SWT. Ini semakin lama semakin mantap. Ya. Ya. Memang orang kalau mau mantap imannya, ya. Karena kan semua orang nggak ada yang mantap, kecuali mereka saja yang mantap. Baik, nasallallahu alaihi wasallam.